Welcome to Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat datang kembali di channel Innoside. Seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Innosiders yang udah mensupport dengan subscribe, like-nya, nge-share, dan komen di kisah seram sebelumnya. Dukungan kawan-kawan membuat kami lebih semangat dalam menayangkan kisah seram yang lebih menyeramkan lagi. Terima kasih banyak. Dan untuk kawan-kawan yang baru bergabung, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi biar kawan-kawan tidak ketinggalan kisah seram terbaru dari Innoside. Dan ini adalah kisah seram ketujuh di Innoside. Kisah kali ini berbeda dengan sebelumnya. Kali ini saya bersama editor saya, Bang Ajis, yang akan menceritakan kisah seram yang dialaminya sendiri. Oke, silakan Bang, dimulai kisah seram yang Bang Ajis alami nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke teman-teman Indosat yang udah support channel ini. Mudah-mudahan terus berkembang. Kali ini saya mau ceritakan pengalaman saya pribadi waktu saya masih kerja di salah satu maskapai penerbangan swasta. Jadi cerita ini waktu tahun 2009 saya ditugaskan ke luar kota untuk inspeksi barang-barang kargo. Dan tugas ini adalah tugas yang pertama buat saya waktu itu, Mbak. Kemana itu? Di kota Ambon. Oke. Perusahaan tempat saya kerja udah nyiapin losmen atau penginapan yang dikhususkan buat karyawan-karyawan yang dinas luar ke kota Ambon pada saat itu. Singkat cerita, saya tibalah di losmen di tempat penginapan itu. Penginapan itu ada 11 kamar. Saat saya tiba ke losmen itu, saya langsung dihampiri sama penjaga losmen, namanya Pak Bayan. Pak Bayan tuh tinggalnya di samping penginapan, jadi dia tuh ada tempat dikhususkan untuk penjaga losmen. Terus setelah kenalan saya tanya-tanya sama Pak Bayan, ada berapa orang Pak yang tinggal di sini sekarang? Terus Pak Bayan jawab, cuma ada 1 orang Mas di kamar nomor 7. Terus Pak Bayan ngasih kunci kamar, terus saya langsung menuju kamar nomor 5 karena kamar itu yang dikasih sama Pak Bayan buat saya. Di rumah itu, di penginapan itu bentuknya gini loh, jadi kayak sebelah kiri kayak lorong-lorong gitu, sebelah kirinya kamar, terus di tengah itu ada ruang makan, di sebelah kanannya tuh udah dinding pembatas, ada jendela-jendela gitu. Di ujung lorong itu nampak sebuah gazebo yang letaknya persis di pinggir pantai. Saat saya ada di depan pintu kamar, saat mau buka pintu, pandangan saya mengarah ke kanan, di mana ada sebuah gazebo. Saya lihat ada seorang perempuan lagi duduk di sana sendirian. Oh, itu saya pikir karyawan yang nginap nomor 7. Terus saya masuk aja langsung istirahat. Malam harinya karena bosan di kamar kan, saya ke gazebo yang pas di pinggir pantai itu. Di situ ada gitar, mungkin itu disediakan buat Santai ya? Buat orang-orang yang nginap di situ lah. Lagi main gitar iseng-iseng, tiba-tiba datang perempuan, pakaiannya terusan warna biru lah,
rambutnya terurai. Terus dia senyum dan duduk di gazebo. Nah, ini perempuan yang sama yang saya lihat ketika saya baru datang tadi. Oh, yang sore itu ya. Terus saya berhenti main gitar. Terus saya mulai obrolan. Saya bilang, "Malam Kak, bosan di kamarnya?" Terus perempuan itu cuma senyum dan ngangguk doang. Lalu saya lanjutkan, "Mbak, kenalin, saya Ajis, tinggal di kamar nomor 5. Terus saya bilang ke dia, "Kakak di kamar nomor 7 ya?" Perempuan itu cuma ngangguk dan bilang, "Saya Emola." Oh, terus kita ngobrol aja santai malam itu. Sekitar jam 10 malam atau jam 11 malam lah. Angin pantai kan udah mulai agak dingin tuh, Mbak. Iya, benar. Jadi saya udah mulai, pada saat itu saya ngantuk dan saya bilang ke Mbak Emola itu, "Kak, saya masuk kamar duluan ya, udah mulai dingin, saya juga udah mulai ngantuk." Dan si perempuan itu cuma ngangguk dan udah gitu. Terus saya tanya ke dia, "Kamu nggak istirahat Kak?" Emola cuma jawab, "Nanti aja Mas, saya masih pengen di sini," katanya. Terus saya bilang, "Oh ya udah, saya duluan ya." Ya, terus saya masuk kamar. Lanjut besok sorenya, sepulang kerja, saya langsung masuk kamar karena udah capek kan. Waktu itu pas saya jalan di lorong menuju kamar, saya udah lihat Emola udah duduk di gazebo sendirian. Ya, saya pikir tuh orang udah nongkrong aja gitu kan. Nah, terus dia senyum dan ngelambain tangan gitu. Say hello ya. Nah, terus saya balas senyumannya dan saya ngasih kode kalau saya mau langsung istirahat gitu. Dan dia ngangguk-ngangguk. Udahlah, itu satu malam tuh ya full saya nggak keluar kamar, istirahat aja. Dilanjut besok pagi sekitar jam 8 saya siap-siap ke kantor. Sebelum berangkat saya sarapan pagi di ruang makan yang udah disiapin Pak Bayan sarapannya. Terus saya tanya ke Pak Bayan tentang karyawan yang tinggal di kamar nomor 7. Saya tanya, "Pak, cewek penghuni kamar nomor 7 nggak ikut sarapan?" Terus Pak Bayan jawabnya gini, "Perempuan. Kamar nomor 7 itu laki-laki Mas. Usianya kurang lebih sama seperti Mas." Mendengar ucapan Pak Bayan, saya sedikit bingung. Dan ya udahlah, saya nggak berani lanjutin pertanyaan kan. Terus Pak Bayan lanjut, "Masa lihat kali laki-laki Mas, namanya Bobby. Wah, Sebentar beda. lagi dia sarapan nih di sini." Gitu. Nggak lama datang cowok dengan seragam yang sama dengan saya, terus ikut sarapan. Berarti bener cowok ya? Iya, cowok. Kemudian kita kenalan. Terus udahlah, setelah sarapan kita berangkat bareng ke kantor pada saat itu. Tapi saya masih penasaran sama si Emola itu. Iya, bener ya. Dia tuh siapa? Ngaku ya. Dia tuh ngaku tinggal di kamar nomor 7. Tapi saya pikir ya udahlah, mungkin temennya Bobby atau saudaranya Pak Bayan lah gitu kan. Betul. Sore harinya setelah saya pulang kerja sekitar jam 5:30, saya pulang duluan tuh sendiri, dan si Mas Bobby tuh belum balik. Beda pulangnya ya. Saya pulang sendiri. Oke. Habis makan malam sekitar jam 8 saya nonton TV. Nggak lama saya dengar suara langkah kaki lewat depan pintu kamar. Nah, mungkin saya pikir nih si Bobby ini baru pulang nih. Terus jam 10 malam tiba-tiba saya dengar lagi suara langkah kaki lewat depan kamar, tapi rame nih gitu. Yang lewat rame gitu. Yang lewat agak rame. Nah, saya pikir ini orang baru nih nginep di penginapan ini gitu. Terus saya dengar pintu kamar tuh dibuka, kamar yang nomor 6. Pas sebelah kamar. Pas sebelah kamar. Karena saya di kamar nomor 5, Bobby kamar 7. Nah, dibuka nih kamar sebelah, kamar nomor 6 gitu. Terus ya udah gitu kan, saya istirahat aja. Langsung tidur. Sekitar jam 1 pagi
Saya bangun karena ngedenger suara tuh berisik banget di kamar nomor 6. Rame gitu. Ngobrol, ya ngobrol, orang ngobrol. Nah, tapi saya nggak ngerti itu bahasa mereka, mungkin karena saya kurang paham jadi ya udahlah, Bukan bahasa Ambon gitu. nggak ngerti entah Oke. bahasa Ambon atau bahasa daerah mana gitu. Saya Nggak jelas ya. nggak paham. Jadi ya udahlah gitu. Akhirnya saya lanjut tidur aja. Mm-mm. Terus besok paginya saya biasa sarapan di ruang makan. Oke. Di sono udah ada Mas Bobby nih. Udah duluan dia ya. Bobby udah duluan sarapan. Mm-mm. Terus saya bilang sama Bobby, Bob, kamar nomor 6 udah diisi. Bobby ngedenger saya nanya kayak gitu, dia tuh aneh. Kenapa dia? Bingung gitu. Iya, dia tuh nanya begini, kamar nomor 6 masa sih, kata dia gitu kan. Mm-mm. Terus saya bilang, iya bro, semalam rame. Gue denger mereka tuh kayak lebih dari 3 orang ngobrol, sekitar jam 1 atau jam 2 malam lah. Terus Bobby bilang, beneran bro, gue gak denger loh, gak denger sama sekali. Jam 1-an tuh gue masih nonton, tidur ya jam 2-an lah. Terus dia bilang gitu kan. Karena kan dia sebelah kamarnya juga dong. Harusnya kan dia denger gitu. Betul. Nah di situ kan ada Pak Bayan juga tuh. Nah dia tuh ngedengerin obrolan kita. Terus sambil jalan dia ngomong gini, semalam gak ada yang masuk kamar nomor 6 mas, saya juga udah tidur dari jam 9. Kalau ada tamu yang datang saya pasti tahu, saya yang pegang kunci soalnya. Iya betul. Terus ngedenger Pak Bayan ngomong gitu, saya langsung kaget kan. Iya betul. Jadi agak shock lah. Terus saya sama Bobby tatap-tatapan nih. Bingung Bobby juga ya. Iya. Terus Bobby bilang gini, mungkin lo mimpi kali bro, udah nggak usah dipikirin. Ya udahlah. Oke, positive thinking ya. Saya positive thinkingan lah. Terus Bobby juga bilang kalau nanti sore dia langsung check out, dia balik ke Bandung kalau dia nggak dari salah. Bandung ya. Ya, kalau dia balik ke Bandung. Terus ya udahlah gitu. Cuma saya mikir ntar malam berarti saya sendiri di losmen ini, di penginapan ini saya sendiri. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan gak ada apa-apa gitu. Singkat cerita, tiba malam harinya nih, saya sendiri menempati losmen yang ada 10 kamar kosong. Iya kan, soalnya Pak Bayan tinggal di luar losmen ya. Iya. Pak Bayan tinggal di luar losmen. Benar-benar sendiri itu ya, dari 11 kamar itu. Iya, sendiri aja gitu kan. Oke. Takut nggak takut sih. Ya mau gimana lagi. Sekitar jam 11 malam saya lagi nonton TV. Posisi di luar itu langit sedang hujan deras. Dan tiba-tiba listrik padam. Di sana tuh kalau misalnya hujan deras, biasanya listrik padam. Otomatis ya? Ya mungkin apalah aturan daerah sana mungkin pada saat dari itu. Dari pemerintah setempat gitu? Mungkin seperti itu. Oke. Sebenarnya di losmen itu nyediain genset. Jadi kalau misalnya listrik padam, kita tuh nyalain genset. Ya biasa lah ya kalau tempat-tempat penginapan kayak gitu. Cuma karena hujan juga, malam juga, jadi mager aja gitu untuk keluar. Ya udahlah, karena udah malam juga, saya tuh males nyalain genset ya. Terpaksa saya tidur aja. Pak Bayan nggak nyalain genset gitu? Ya mungkin Pak Bayan udah tidur mungkin. Iya, oke. Sambil nungguin ngantuk, saya mainin HP. Gelap dong ya? Jadi saya mainin HP nih pada saat itu. Tiba-tiba suara hujan yang hujan deras itu tiba-tiba tuh hening. Senyap gitu? Iya, aneh mbak. Jadi tuh hening. Tapi saya ngelihat keluar tuh hujan masih deras. Masih hujan deras banget. Masih hujan gitu ya? deras banget. Tapi nggak ada suaranya. Hening aja gitu? Hening aja gitu. Kayak di telinga kayak dibekep gitu ya? Ya mungkin kayak gitulah. Kayak telinga tuh lagi dibekep gitu kan. Lagi gelap-gelap gitu. Saya nggak dengar suara gigi gemeretak. Gimana sih kalau gigi gemeretak mbak? Kayak gigi kedinginan kayak, gitu. Ya kayak orang menggigil lah. Kayak orang menggigil. Suara tuh tepat di kuping sebelah kiri saya. Itu posisinya emang lagi tidurnya miring atau? Saya lagi tidur miring ke kanan. Oke. Saya lagi tidur miring ke kanan. Suara itu tuh
jadi kayak ada di atas saya gitu. Pas banget di telinga gitu. Saya nggak berani nengok pada saat itu, cuma mastiin aja ini suara apa gitu kan. Ya udahlah, saya takut. Saya ambil selimut, saya tutup kepala saya pada saat itu. Saya nggak berani keluar. Ini dong, semua gitu tutupin. Saya nggak berani keluar dari selimut. Saya diem aja sampai saya tidur. Dan alhamdulillah saya pun akhirnya bisa tidur. Pules juga tuh ya akhirnya. Ya pules lah. Di tengah-tengah saya tidur, mungkin itu udah tengah malam, mungkin menjelang pagi. Jam 1-an gitu ada. Mungkin posisi tidur saya pun udah berubah, nggak miring, jadi terlentang nih pada saat itu nih. Saya tuh ngerasain ada tetesan air jatuh ke muka saya. Tetesan air jatuh ke muka saya. Terus saya melek dong, tapi masih gelap, kayak masih mati lampu gitu. Kayak belum nyala ya. Mungkin belum nyala kah apa. Saya juga nanya jam berapa ini kan. Terus tetesan air itu tuh masih netes di muka saya. Saya pikir bocor gitu dari atap gitu. Betul. Tapi nggak kelihatan sama sekali, nggak. Pas saya lagi ngusap muka dari tetesan air itu, saya megang sesuatu. Saya megang rambut yang basah. Di muka gitu. Iya, di muka saya tuh ada rambut basah gitu kan. Nah, saya kan botak, rambut saya tuh botak. Jadi nggak punya rambut panjang dong. Jadi pas saya ngusap, rambut siapa ini kan? Terus saya singkap itu rambut kan, saya singkirin itu rambut. Dari wajah yang singkirin. Iya, dari muka saya singkirin. Di tengah-tengah saya sedang ngusap wajah dari rambut itu, tiba-tiba ada muka, ada wajah, dan posisi wajah itu tepat di depan muka saya. Berarti at least dia di depannya dong, benar-benar di atas dong. Iya. Kan posisinya lagi terlentang kan. Iya, dia tuh benar-benar di depan muka saya, dia tuh. Melayang dong dia ya berarti ya. Nggak ngerti. Dia tuh melayang atau nindihin saya tuh saya nggak ngerti. Nggak lama dia angkat wajahnya. Mbak tahu nggak itu siapa? Siapa tuh? Dia Emola. Oh my God. Dengan versi yang seram. Waduh. Terus gimana tuh pada saat itu? Dia nyengir sambil ketawa. Senyumnya itu nggak seperti senyum manusia pada umumnya. Senyum lebar gitu. Senyumnya lebar. Waduh, menyeringai ya. Entahlah apa dia menyeringai, apa dia bagaimana, tapi dia tuh senyumnya lebar. Aduh, merinding saya. Sambil ketawa, dia naik ke atas atap rumah. Saya nggak ngerti apa yang baru saja saya alami. Entah itu mimpi atau itu benar, saya nggak tahu. Saya cuma duduk diem. Udah, saya perhatiin semua kamar tuh kosong, nggak ada sama sekali. Dan malam itu saya ngilang. Dan malam itu saya nggak bisa tidur sampai pagi. Besok paginya saya langsung ketemu Pak Bayan. Saya ceritain apa yang saya alami semalam sama Pak Bayan. Terus Pak Bayan bilang apa tuh? Pak Bayan nggak komen awalnya. Awalnya nggak komen. Dia dengerin semua cerita saya. Berarti Mas tuh semalam tuh stay benar-benar di kamar aja, nggak keluar gitu? Kan ketakutan nih. Tetap aja di kamar tuh. Saya di kamar aja gitu kan. Udahlah, saya nunggu pagi aja lah, bodo amat. Terus Pak Bayan setelah ngedengerin cerita saya, terus Pak Bayan bilang, sebelumnya saya minta maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan sebenarnya saya nggak pengen menceritakan hal ini. Tapi berhubung Mas cerita tentang Emola, mau nggak mau saya harus cerita tentang rumor yang beredar di masyarakat sini. Terus Pak Bayan bilang,
Emola tuh sebenarnya orang asli sini dan dia punya kekasih. Namanya siapalah, saya juga lupa gitu. Kekasihnya tuh seorang nelayan. Emola sama kekasihnya tuh sudah mau nikah pada saat itu. Suatu hari kekasihnya Emola berlayar sama teman-teman profesinya. Seperti biasanya, Emola tuh suka nganter kekasihnya sampai naik kapal, terus sampai hilang dari pandangannya. Hari-hari berikutnya, Emola dengan setia menanti kedatangan kekasihnya. Tapi setelah hampir 2 minggu, kekasihnya tuh nggak kunjung balik. Nggak ada kabar ya? Nggak ada kabar. Oke. Terus terdengar kabar kalau kapal yang digunakan kekasihnya itu nabrak karang dan hancur. Oke. Nggak satu pun jasad ditemukan. Oke. Nah, di situ Emola hancur hatinya. Oke. Tapi Emola masih setia nunggu kekasihnya itu di pinggir pantai. Dia masih nggak percaya kalau calonnya itu meninggal gitu ya? Ya, Oke. sampai si Emola nih putus asa, akhirnya dia bunuh diri dengan cara menenggelamkan tubuhnya ke lautan. Oke. Nah, sejak saat itu ada rumor di masyarakat kalau ada penampakan perempuan di pinggir pantai. Oh, oke. Gitu. Makanya kenapa dia senang banget duduk di gazebo ya? Nggak ngerti dah. Oke. Terus Pak Bayan juga bilang kalau dia tuh sebenarnya juga nggak tahu kapan persis kejadiannya. Apa ini urban legend Ya, atau mungkin urban legend ya. atau cerita masyarakat. Gitulah. Setelah ngedengar cerita dari Pak Bayan, udah saya tuh kalau tidur udah mulai berhati-hati lagi, baca-baca doa lah gitu Iya, kan. betul. Alhamdulillah saya tuh setelah itu nggak Nggak ada gangguan lagi. nggak pernah ada penampakan lagi setelah itu. Jadi intinya pas Pak Bayan udah cerita, Bang Haji sudah tahu nih Emola siapa gitu. Akhirnya udah nggak ada penampakan lagi tuh, udah nggak ada ya? Nggak ada penampakan lagi, alhamdulillah. Oke. Udah sih. Aja. Mungkin kisahnya juga apalah kurang Tapi ya serem. nggak cukup sih, bikin saya merinding juga sih. Ya, Apalagi pas mudah-mudahan penampakan di depan muka itu ya. mudah-mudahan teman-teman kawan-kawan Innosiders terhiburlah dengan kisah seram kali ini. Oke. Terima kasih buat Bang Ajis yang udah bersedia membagikan kisah seramnya kepada Innosiders. Demikian kisah seram kali ini. Semoga menjadi pelajaran berharga untuk kita semua. Di sini juga saya mau menegaskan bahwa nama-nama tokoh dan tempat dalam kisah ini sudah disamarkan untuk menjaga privasi. Terima kasih kepada kawan-kawan Innosiders yang sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam membawakan kisah ini. Nantikan kisah seram berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.